Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Silahkan videonya di mode on. Tidak ada yang videonya dimatikan. Kenzu, can you help me to open your video? Oke, thank you Kenzu. Oke, anak-anak semuanya, silakan buka buku matematikanya dulu yang membahas tentang jaring-jaring kubus dan balok. Yang membahas tentang jaring-jaring kubus dan balok. Ya, kalau misal di daerah dekat sekolah sih bisa hadir. Bentar Pak, ambil buku. Welcome bisa kan hadir, welcome. Bisa kan, welcome. Bisa ya. Pak Tani, bahas ya Pak? Apa? Asal tidak banyak Bahas itu. orang. Ya. Pakai bajunya baju bebas, sekolah rapi, bebas rapi ya, bersepatu. Kita mulai lanjut yang ini, tema 6 kita bahas yang kemarin. Tema 6. Sudah jelas instruksinya? Ini suruh ngapain? Ya, disimak aja. Suruh ngapain? Jelaskan pertanyaan. Tanyakan tentang jaring-jaring kubus dan balok. Silahkan siapkan pertanyaan tentang jaring-jaring kubus dan balok. Saya tidak akan membahas panjang, saya hanya menerima pertanyaan-pertanyaan saja. Silahkan bagi yang ingin bertanya tentang jaring-jaring kubus dan balok. Dari siapa dulu silahkan? Jadi tolong fokus. Halamannya di halaman kemarin berapa? Oke, 21. Langsung saya bahas, kasih ABC-nya karena Bagaimana? Tidak ada yang bertanya? matematika agak panjang ya. Saya mau membahas matematika jadi satu jawabannya bisa dicocokkan. Silakan yang tanya langsung nyalakan audionya terus bertanya. Ya, kelihatan di layar HP-nya. Saya kasih waktu 2 menit untuk memikirkan pertanyaan yang sekiranya kalian belum paham tentang jaring-jaring kubus dan balok. Kasih tanggal, kasih hari biar tidak lupa. Pak, saya mau tanya, Pak. Cara untuk menaruh yang misalnya ABC itu gimana ya, Pak? Yang sudah siap semua? Lexi sudah siap? Cara untuk menaruh titiknya, maksudnya. Iya, Pak. Menggunakan fasilitas di handphone untuk fasilitas. Pak, saya mau bilang, Pak. Bukunya Apa? semuanya itu matematika. Jawabannya adalah Apa itu? yang C. C. Pasangan yang tepat jenis barang-barang tambahan di daerahnya. Pak, kok bukunya kok kelas 4, Pak? Kemudian Sebagian banyak yang kelas 4. ada di Singkawang. Apa sih Deborah maksudnya? Kemudian timah itu berada Saya gambarkan dulu ya. Halo, Pak. Iya, Pak. nomor 2 itu jawabannya adalah yang A. Nomor 2 jawabannya yang A karena kegiatan tersebut yaitu memanfaatkan kapal merupakan salah satu barang tambang yang ada di Indonesia. Semua. Dan nomor 3 itu jawabannya adalah A. Kalau ya, saya cek ya. Kalau ketemu nanti saya cek buku kalian ya. Kalau nggak tulis beneran. Nomor 4
Toleransi itu merupakan sikap menghargai orang lain. Ingat, toleransi itu sikap menghargai orang lain. Kemudian nomor 4 adalah yang B. 4 adalah B. Ras Malayan Mongoloid memiliki ciri fisik berupa mata hitam, bibir tebal, dan warna kulit sawo matang. Ras Malayan Mongoloid seperti orang Tionghoa, orang Jepang, dan Korea, dan sudah menyebar di Indonesia. Kemudian nomor 5. Nomor 5 jawabannya yang A. Begini kan Do, maksudnya Do, terus habis itu bagaimana cara menuliskan titiknya begitu kan Do? Iya, Pak. Oke, ini Do, dari ujung depan sebelah kiri, ini titik yang pertama. A, berarti yang bawah, tetap di bawah dulu, ini B. Saya tuh baru ke sana, samping ini. C, yang sini berarti D. Titik berikutnya berarti sini. F, G, H. Begini loh. Lah, kalau ini mau dipisah-pisah, misalkan mau saya bongkar, ke atas itu ada 4 kotak misalnya. Terus nomor 5. Sekali perkembangan layar jadi punya operasi pergi ke laut bagus, laut nggak mungkin kan musuhnya mengembangkan layar. Oke, kita lanjutkan yang C1. Apa yang dimaksud sumber alam yang tak terbarukan? Sumber daya alam yang tidak bisa kita hasilkan kembali setelah penggunaannya. Maksudnya apa? Ini maksudnya sumber daya alam yang tidak bisa kita hasilkan kembali setelah digunakan. Misalnya ada kayak bahan tambang itu setelah digunakan tidak bisa diperbarui lagi. Terus ada juga minyak bumi. Kemudian nomor 2. Nomor 2, jelaskan faktor menyebabkan Indonesia memiliki sumber daya alam yang selera. Indonesia. Oke, cara tanya jawabnya geografisnya Indonesia memiliki. Oke, Mando, coba bisa dipahami gambar ini. Misal ini, yang bagian sini adalah titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Ini berarti titik apa ini? Yang ini apa? Kalau kubus ini saya bongkar, Indonesia merupakan negara yang memiliki ras beragam. Berarti ini titik apa yang sebelah sini? Sampingnya A ini titik apa? Pak. Apa? E. Oke, E. Yang atas? Itu nama lainnya H. H. Terus ini titik apa ini? jawabannya nanti betul. Nah, itu laki-laki adalah sikap toleransi. Jadi saya menghargai antara satu. Yang sebelah sini atasnya D titik apa ini? Di kelas 4 ini
Misal, H. ada yang H. ada yang Atasnya C titik. ada yang kulitnya G. G. Atasnya G titik. ya. F, F. Sampingnya F titik. E, E. Atasnya E titik. Tentukan makna lari H. Sini titik. B. Sampingnya ini titik apa ini? I, Apa? Ini titik G. Yang sini titik C. Coba kalau nggak percaya kalian bayangkan, kalian lipat. Yang sini bagian bawah ini adalah daerah A, B, C, D, E. Misalkan yang ini adalah daerah A, B, C, D, E. Betul apa enggak ini? Kalau ini A, B, C, D, E. Betul ya titik-titiknya ya. Pertanyaan saya, kalau A, B, C, D, E, anggaplah seperti begini, kubus ini. Ini bawah ini namanya kan alas. Yang ini namanya yang atas. Kalau saya balik begini, yang ini alas, yang ini atas. Kalau misalkan yang alasnya A, B, C, D, maka yang bagian atas yang mana? Misalkan ini 1, ini 2, sini 3, 4, 5, 6. atas, males. E sama F, Pak. Ini bait atau larik, ini larik pertama, ini larik kedua. Silakan dibaca. E sama F. Apa? Larik atau bait Ininya jam berapa, Pak? Coba dibaca. Sama Ini nomor F. 1, nomor 2, nomor 3, sisi nomor 4, sisi nomor 5, sisi nomor 6. Jika alasnya sisi nomor 2, maka bagian atas sisi nomor berapa? penjelasannya tentukan makna larik di bait kedua. 4. Berarti yang ini. Yakin nomor 4? Larik kedua itu yang ini. Oke, betul ya. Nomor 4. Beraneka ragam. Maksudnya larik kedua itu berarti apa? Oke, berarti bisa. Pak Dani, Silahkan yang lain yang ada pertanyaan lagi. Ya, Felix. selesai zoomnya jam berapa, Pak? Apa? Selesai zoomnya jam berapa? Jam setengah 10. Maksudnya seperti itu. Maksudnya seperti itu ya. Ada apa, Felix? Enggak, Pak. Yang lain silahkan. Yang ada pertanyaan tentang jaring-jaring kubus dan balok. Memiliki berbagai kesenian. Yang lain nggak ada pertanyaan tentang jaring-jaring kubus dan Kalau balok. misalnya kubus sama ya, Pak. Apa? Kalau misalnya kubus sama ya, Pak. Ini kubus, ini kubus. Ini kubus. Kalau misalnya balok. Sama. Bedanya bentuknya ini kan nggak sama nanti. Contoh. Saya contohkan ya. Misalkan kita punya Aneka rupa ini bukan ragam ya, aneka rupa, maaf. Aneka rupa. Maaf ya, aneka rupa. Saya tutup dulu.
Jadi dia itu bersajak gitu ya. Dia bersajak ini ragam, tapi lupa kayak orang lupa. Jadi puisi tersebut itu bersajak alam betul bagus. Bersajak itu tidak dari kalimat Dari gambar ini saya kasih titik. Misalkan ini titik K, L, M, N, O, P, Q, R. Maka kalau mau kita bongkar, nomor 5, tentukan maksud puisi tersebut. Ada yang tahu maksudnya apa puisi tersebut? Tahu nggak maksudnya puisi tersebut? Yang tahu? Oke. Betul. Kita sebagai generasi muda, kita harus menjaga apa namanya kesenian budaya dan alam Indonesia. Jadi kita sebagai generasi penerus atau generasi muda harus menjaga kesenian budaya dan alam Indonesia. Ya, ini silakan tulis. Jadi kita sebagai generasi penerus atau generasi muda, ya ini kalian-kalian ini harus menjaga kesenian budaya dan alam Indonesia. Gimana putus-putus? Bisa di chatting, kalau putus chatting aja. Nah, saya munculkan chattingnya. Kalau mau betul chatting, soalnya Christian sudah ditulis. Apakah sudah ditulis jawabannya? Sudah betul jawabannya. Itu di sana ya. Apa? Enggak kedengeran saya Fania ya. Sinyalnya kayaknya Fania. coba dilihat gambar ini. Ini misalkan titik K, ini titik L, ini titik M, sini titik N, maka yang atas ini titik apa? O, sini titik R. Berarti ini titik R, ini titik C, ini titik T, ini titik O. Ini kembali lagi sini titik K, ini titik L. Berarti ini titik M, ini titik I. Paham, Do? Nado paham? Oke. Pertanyaan saya, oke, ya kalau sudah saya lanjutkan ya. misal sisi nomor 3 adalah alas. Maka bagian atas sisi nomor berapa? Silakan dilihat
Yang bagian atas berarti sisi nomor berapa? Loh, kok nggak ada yang jawab? Jawab loh. 5, Pak. Oke, betul. Sisi nomor 5. Oke. Ada pertanyaan lagi kah? Yang lain? Bersamaan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya akan koreksi. Soalnya nomor berapa ya? Soalnya nomor berapa? Udah dikoreksi belum kan? Uji kompetensi 2. Silahkan dibuka. Uji kompetensi 2. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Rangkaian bangun persegi yang merupakan jaring-jaring kubus ditunjukkan gambar keberapa dan keberapa? Halaman 17. Halaman 2. Yang nomor berapa? Sisi nomor berapa? Gambar nomor berapa yang merupakan jaring-jaring kubus? Enggak. 1,3, Pak. Apa? 1 dan? 1 dan 3, Pak. Oke, jawabannya B. 1 dan 3. Nomor 2. Gambar berikut yang merupakan jaring-jaring kubus adalah yang mana? C. C. Nomor 3. Perhatikan gambar jaring-jaring kubus berikut. Jika jaring-jaring kubus dirangkai menjadi kubus, sisi angka 1 akan berhadapan dengan sisi angka 3. 3. Jawabannya berarti A. Nomor 4. Mau memulai belajar. Perhatikan gambar berikut. Jika jaring-jaring kubus dirangkai menjadi kubus, sisi angka 1 sebagai sisi bawah kubus, sisi atas kubus adalah nomor 6. D. Nomor 5. Perhatikan gambar jaring-jaring kubus berikut. Jika jaring-jaring kubus dirangkai menjadi kubus dengan sisi angka 2 sebagai sisi atas kubus, sisi bawah kubus adalah angka 4. Jawabannya C. Nomor 6. Gambar yang merupakan jaring-jaring balok adalah yang mana? Jaring-jaring balok? Yang D. 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 Nomor 7. Perhatikan gambar jaring-jaring balok berikut. Jika jaring-jaring balok dirangkai menjadi balok, sisi angka 3 akan berhadapan dengan sisi angka 5. Jawabannya 5. nomor 8. Perhatikan gambar jaring-jaring balok berikut. Jika jaring-jaring balok dirangkai menjadi balok, sisi yang berhadapan dengan sisi B adalah sisi yang berhadapan dengan sisi C. D. D. B. Berarti jawabannya B. Nomor 9. Jika jaring-jaring balok dirangkai menjadi balok, sisi yang akan berhadapan yaitu sisi
3 dan 5. Jawabannya nomor 10. Perhatikan gambar jaring-jaring balok berikut. Jika jaring-jaring balok dirangkai menjadi balok, sisi C sebagai sisi atas balok, maka sisi bawah balok adalah yang A. Jawabannya A. nomor 1, bagian B. Jika jaring-jaring kubus dirangkai menjadi kubus, sisi angka 2 akan berhadapan dengan sisi angka 4. Nomor 2. Jika jaring-jaring kubus dirangkai menjadi kubus, sisi angka 3 sebagai bawah kubus, sisi atas kubus yaitu sisi angka 5. Nomor 3. Gambar di samping merupakan jaring-jaring. Balok. 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 Tapi tidak lupa sama sekolahnya, tapi tidak lupa sama tanggung jawabnya, waktunya sekolah, Jika jaring-jaring balok dirangkai, sisi Q akan berhadapan dengan sisi S. S. Nomor 5. Jika jaring-jaring balok dirangkai menjadi balok dengan sisi T sebagai sisi atas, yang bawah adalah sisi U. Ini bagian nomor 1. Jika jaring-jaring kubus berikut yang diarsir A adalah alasnya, tentukan tutup kubus dengan cara diarsir. Kemudian tulislah huruf T pada kubus tersebut. Bagaimana? Caranya harus digambar dulu. Setiap anak harus mempunyai cita-cita. Atau kamu screenshot. Jangan pernah takut bermimpi. Misalnya di sini cita-citanya kayak gitu. Pak, saya mau jadi presiden. Bisa sama teman-temannya. Presiden kayak bisa-bisa. Jangan putus asa, jangan pernah menyerah untuk bermimpi. Siapa tahu jadi presiden. Ya, yakin ya. Yakin ya. Ya, siapa tahu. Saya mau jadi presiden. Terus wakilnya nanti dipimpin sama Cito, wakil presiden. Siapa tahu. Kemudian di sini demi masa depan bahagia, bekal hidup di kemudian hari. Kemudian apapun cita-citamu tetaplah berusaha, jangan lupa berdoa agar terwujud kamu. Itu ya, usaha dan doa. Harus itu usaha. Saya hanya akan contohkan satunya saja. Percuma kamu hanya bisa kamu malas berdoa, aku malas ke gereja, malas tapi tak usaha sia-sia. Terus kemudian kamu hanya doa, tapi kamu nggak usah itu percuma juga hanya doa Tuhan saya kaya, ya Tuhan saya berikan uang. Yang A bagian ya harus usaha dulu. Di sini A. Apa yang kamu ketahui? Berarti nanti yang tutupnya bagian mana? Yang bawah ini kan, ini sebagai tutup. Kalau ini alas, tutupnya yang ini. Kalau yang B itu gambarnya bagaimana? Sorry, gambarnya saya buat jelek. Biar cepat. Misalkan ini begini ya. Kalau ini A, berarti T-nya yang mana? T-nya yang ini. Tapi
Saya sarankan lagi loh. dan seterusnya. Pakai dulu langsung tulis silakan. Nomor 2, 3, 4, 5. Silahkan dikerjakan sendiri. 3 sampai 5. Apakah sudah ditulis? Pak Tani, tugasnya halaman berapa, Pak? Siapa yang ngasih tugas? Belum ngasih tugas katanya. Betul. Oke, terima kasih. Pokoknya kalau ketemu saya, cek semua bukunya. Sekalian Saya nomor 5 tuh kalau ya Pak di buku matematika. Apa? Yang nomor 5 itu gambar di buku. Iya, betul. Kemudian nomor 3, bagaimana letak nada pada kelompok nada yang ada di balok. Saya tuliskan di sini, nada pada kelompok nada rendah dan Coba pinjam bukunya. menggunakan dari ya, nomor 3. Nomor 4-nya, tuliskan 2 kebenaran yang dapat meningkatkan kecerdasan seseorang. Membaca, menulis, dan bermusik. Ini ya. Matematika halaman berapa Pak? Bukan seseorang. Menulis, Benar. membaca, dan bermusik. Kenapa? Membaca nih. Kamu suka baca buku, bisa membaca buku. Pasti ada informasi-informasi penting yang ada dalam buku. Nah, itu menjadi pengetahuan-pengetahuan baru. Kemudian menulis. Secara tidak langsung menulis itu mengingat, menghafal, dan memahami isi bacaan tersebut. Menulis. Gitu ya. Halaman 19. Bermusik. Memadukan nada satu dengan nada yang lain. Bahkan menghafalkan Banyak Pak. Mantap Pak. Pak Tani, halaman 30 kan sudah, Pak. Ya bagi yang belum dikerjakan. skill kalian lah. Balik sudah semua, Pak. Pak, buku sebagian saya ada yang kelas 4 Pak. Jelaskan sikap yang dilakukan apanya? Ya, terakhir nomor 5 terakhir. Terdapat teman yang memiliki kegemaran berbeda karena kegemaran merupakan hak setiap orang. Kita harus Pak Tani itu materi ujian ya, Pak? Ya, minggu depan, untuk minggu depan. ya Itu hari apa, Pak? Matematika itu, Pak? semua. Kemarin hari apa? Matematika, saya jelaskan. Oke, terima kasih kalau sudah. Ya, saya Hari apa kemarin? saya tunggu. Ya, saya tunggu. Angelina sana. Hari apa? Gabriel. Kemarin saya bilang jadwalnya hari apa? Oh ya, ya. Saya coba buka memang kan. Ini ya, Gabriel ya, biar bisa ada suara-suara masuk. Hari Senin ya, Pak? Oh, Selasa. Matematikanya di hari Rabu, Pak. Ya, Senin kemarin apa? Matematik Subtema berapa Senin? 1, Selasa, subtema 2, terus Rabu, subtema 3, Kamis, subtema 4,
Oh, Kemarin apa kami? Inggris. Matematika. Matematika. Jumat. Mata apa kemarin? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Terus Selasa kalau tidak salah kemarin itu PJOK. Rabu agama. Bahasa Inggris. Kamis ya. Bahasa Inggris Kamis ya kemarin ya. Kita bahas matematika yang halaman 15 yang B sama PJ. Ya, materi ini untuk yang matematika. yang B sama D. Belajar perkalian dulu ya. Belajar perkalian lah, pembagian. Dapatkan harus tidur. Apakah saat penilaian ujian ada pelajaran? Tetap ada pelajaran. Tetap ada pelajaran ya. Jadwalnya silakan di screenshot. Jadi, kalau ulangan itu Sudah, ada Pak. Zoom ya, Pak? Apa, Felix? Kalau ulangan itu ada Zoom atau tidak? Ada apa? Ada Zoom atau tidak? Tetap ada. Ini saya selenggarakan setelah Zoom. Oke, temanya apa, Pak? Apa maksudnya? Maksudnya temanya apa, Pak Mario? Ada tugas tema apa enggak, Pak? Oh, ada belum selesai nih, Pak Dani kan belum selesai. Baru matematika ini. Matematika tugasnya ini ya, sudah banyak sekali kan? Felix sudah, Pak, semua, Pak, sampai halaman 30. Wah, keren itu. Pelajari tapi Felix ya. Kita lanjutkan tema. Nah, isi matematikanya ya, kita bahas tentang yang B sama yang C. Ini nanti saya akan pelan-pelan menjelaskannya. Kalau tidak paham, nggak mesti tanya Om. Itu pasti bisa dijelaskan dari awal. Kalau tidak paham, Hal berapa, Pak? Hal berapa? Halaman 119. keluar dari ini terkeluar. Temanya juga dijelaskan sekarang. Misal, Sudah, Pak. Terus, narasi ya, Pak? besoknya panggilan Ya, literasi. Narasi. Mm-mm. PP2. Saya bacakan ya. Jenis-jenis termometer. Termometer digital. Termometer digital terbuat dari bahan plastik dan berbentuk seperti pensil. Biasanya termometer ini menggunakan sensor panas elektronik untuk merekam suhu tubuh, baik melalui mulut, ketiak, dan dubur. Dubur anus sama. Termometer digital telinga yang kedua. Termometer digital telinga atau termometer timpani merupakan termometer yang memanfaatkan sinar infrared. Untuk menggunakan termometer ini, kamu hanya perlu mengarahkan sensor infrared tepat pada lubang telinga. Infrarednya diarahkan ke lubang telinga. Oke. Pertanyaannya di situ, apa arti digital? Siapa yang Ini jawab? Apa? merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau F6.
Ini adalah persegi. Persegi itu memiliki sisi. Apa, Felix? Sama panjang antara ini, kemudian ini, kemudian Felix apa, Felix? kemudian ini sama panjang. Jadi kalau mencari keliling, bayangkan kamu punya peta. Merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari nol dan satu atau off dan non. Lagi mau belajar mengukur tanah. Berarti apa? Digital itu. Ini Kevin ya. Ini saya gambarkan Kevin. Penggambaran dari suatu keadaan bilangan terdiri dari angka 0 dan 1 Di sini titik yang B, di sini titik atau off dan on, bilangan biner atau disebut juga dengan istilah binary digit. Jadi begini, saya akan perlihatkan. diukur Kevin. Yang A ini ketemunya adalah 12. Panjangnya ini 12. Berarti yang bentuk persegi. Jadi begini, 12. digital itu adalah 12. Berarti yang penggambaran dari suatu keadaan bilangan 12 yang terdiri dari on dan off atau tambahin 12. Oh, 12 itu ada 4. Nanti di dalam 4 konsepnya TIK atau IT itu ada namanya bilangan biner. 12 sama 12. Apa bilangan biner itu? Bilangan biner itu adalah bilangan yang terdiri atas 0 dan 1 yang itu merupakan bagian dari digit-digit. Contoh, saya akan contohkan. Yang lain dia pindah 12 sama 12 itu berapa? Sampai nggak bisa. Kalian tahu layar HP kalian? Angel, Gabriel, 24, oke. 24 tambah 24 berapa temennya? Berapa? Ada yang tahu layar HP? Bagus. Tahu, Pak. Oke, Ya, bagus. 48. gini. Oke. Saya akan ketikkan layar HP awas. Jadi 4 dikali 12 hasilnya juga sama 48. Ingat. Oke, ingat caranya. Pokoknya mencari keliling persegi. Bayangkan kamu mengelilingi tempat ini. Berarti yang kiri punya lagi. Berarti yang pukul lagi. Kalian mungkin pernah melihat layar HP seperti ini pada seperti ini, pernah nggak? Ya, bagus ya. Pak, Pak, Sudah bagus. HP-HP yang lama, pernah Sudah, kita lanjutkan ya. lihat layar HP lama? Bagus. Sekarang sudah di Pernah ya? Jadi begini, Pak, atau mungkin kalian pernah lihat tulisan atau running text. Misalkan ini ada kotak begini, nanti ada tulisannya seperti lampu begitu. Nah, itu terdiri dari lampu kecil-kecil yang begitu banyak sekali di situ. Misal, saya bagi menjadi kotak-kotak begini ya. Kalau nggak paham perkalian, kalau nggak paham bingung. Misalkan ini kotak-kotak banyak gitu. Luasnya, luasnya 200. Luasnya 256. Nah, yang dicari itu bukan luasnya ini, bukan luas lagi, tapi sisi-sisi ini, panjangnya ini. Iya, itu panjangnya ini yang dicari. Panjangnya ini yang dicari. Jadi caranya gini, untuk mencari panjang sisi, jika luasnya diketahui, caranya Ya, misalkan begitu. Kalau mau menuliskan huruf D, misalkan D, maka lampu ini menyala, lampu ini menyala, lampu yang ini dibuat menyala,
Ini menyala, ini menyala. Nah, ketika lampu yang saya kasih titik-titik ini menyala, maka dia akan membentuk huruf G. Nah, ketika satu baris ini seret ke sana, saya simbolkan dengan bilangan biner. Saya bisa menuliskan 0 karena mati, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, dan seterusnya. Nah, ini yang dikatakan digital. Secara programnya tulisannya hanya 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, dan seterusnya begitu. Kalau yang bagian ini berarti 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, dan seterusnya begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan digital. Itu tadi yang dimaksud dengan digital. Digital sebenarnya adalah proyeksi dari bilangan biner 0 dan 1 atau on dan off untuk mewujudkan sebuah aplikasi gitu. Nah, sama infrared itu juga bagian teknologi digital yang dia mentransfer konsep binary, bilangan biner. Ya. Jadi dia yang mengkonsep binary digit atau bilangan biner. Nah, ini kalau di bagian pemrograman yang tahu. Misal itu, layar HP kalian. Ini kalau dilihat detail begitu, maka muncul kotak-kotak gitu di layarnya, kayak kotak-kotak kecil gitu. Nah, itu sebenarnya yang disebut dengan, kalau apa ya, yang disebut dengan resolusi. Semakin resolusinya rapat, maka semakin tidak nampak kotak-kotaknya itu. Tapi kalau HP-HP yang zaman dulu, resolusinya semakin renggang. Apalagi kalkulator. Kalkulator yang ditekan-tekan itu resolusinya semakin kecil. Jadi kotak-kotaknya nampak jelas. Itu sebenarnya proyeksi bilangan biner. Kalian kalau ingin belajar itu lebih detail, nanti kalau kuliah bisa masuk jurusan pemrograman. Pasti nanti akan diajarkan tentang bilangan biner atau binary digit. Nah, apakah hanya binary digit? Tidak, ada lagi sebenarnya. Ada ternier yang terdiri dari 3 bilangan. 012, 012, 012. Nah, masing-masing itu 01 itu maksud apa? DPI. Apa, Ndo? DPI itu apa, Pak? Ditulis saja, Ndo, di chat, Ndo. Suaranya nggak jelas. DPI, Pak, katanya, Pak. DPI. DPI, Ndo. Iya, Pak. Oh ya. DPI itu adalah jumlah titik tinta per inci persegi dari gambar yang dicetak. Jadi ya sama sebenarnya seperti resolusi. Yang membedakan antara resolusi dan DPI itu pada sebentar. Ini enggak pakai filter G. Jadi DPI itu jumlah titik tinta dalam membuat suatu project. Misalkan begini. Coba amati, saya contohkan ya. Pak, butuh. Ya, bisa. Nanti bisa. Apanya? Saya share screen, Duh. Contoh DPI.
Lah, antara 10 dpi, 72 dpi, 300 dpi, bisa membedakan loh. Apa bedanya loh? Lebih mulus, Pak. Lebih mulus atau lebih halus ya? Tapi berbeda dengan resolusi loh. DPI ini berkaitan dengan nanti titik-titik tinta yang diberikan pada hasil cetak. Semakin tinggi DPI-nya, maka ketika dicetak gambar itu tidak akan pecah. Nah, tapi Pak, gak ada suaranya, Pak. kenapa? Kalau DPI-nya kecil, nanti bentuknya seperti ini, kotak-kotaknya gini. Yang DPI-nya ini agak besar, ini yang besar, jadi halus. Jadi mirip dengan konsep resolusi. Kalau resolusi itu berkaitan dengan langsung pada nampak pada gambarnya ini, tapi ketika DPI nanti berkaitan dengan hasil cetak. Kalau DPI itu ada di HP ya, Pak? Ya, betul. Ada di perangkat-perangkat elektronik itu menggunakan DPI. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Bahas digital jadi tembus kemana-mana kita. Nomor 2 ya. Lanjut. Sebutkan perbedaan termometer digital dan non-digital. Apa yang membedakan antara termometer digital dan termometer non-digital? Termometer digital berbentuk seperti pensil, biasanya termometer menggunakan sensor panas elektronik untuk merekam suhu tubuh, baik melalui mulut ketika bertubuh. Perbedaannya apa antara digital dan non-digital? Pak, gak ada suaranya. Kenapa? Katanya nggak ada suaranya, Pak. Oh, padahal denger loh. Itu, sebutkan perbedaan termometer digital dan non-digital. Siapa yang sudah? Apa perbedaannya? Fresh, sudah fresh? Dikali alasnya berapa? Angkanya alasnya berapa? Berapa ini? 10. Dikalikan tingginya berapa? Tadi ini yang bikin mana? Caranya untuk apa perbedaannya? 10 dibagi sama 2. Berapa? Perbedaan antara termometer digital dan non-digital. Oke, pintar. 10 bagi 2 dari mancoy. 5. Kemudian 1 kali 5 berapa? 5 kali 5 berapa? Nah, jadi Perbedaannya adalah teknologi dalam merekam suhu tubuh berbeda. Jadi teknologi pada saat merekam suhu tubuh. Contohnya digital apa? Termometer yang hijau di nomor 2. Samping yang sudah nggak bisa. itu ada gambar lagi. Oh, dikunci. Ada gambar. Di sini panjangnya 40. Di sini juga panjangnya 40. Ini adalah bentuk persegi. Sama. Pertanyaan yang A adalah mencari keliling. Saya simbolkan A, B. Mencari semua. Nggak ada barang. Keliling sama dengan Indonesia di sini ada 4 dikalikan 40 dan 4 ini ya. Berapa? 160 untuk kelilingnya. Kemudian untuk luasnya. Ini contoh termometer digital.
Kalau saya ingin melihat suhu tubuh, saya cukup di sini. Misalkan ini tangannya. Saya tekan ini aja, udah otomatis muncul. Suhu tubuhnya berapa ini? 3600. 36,3. Oke, misalkan saya ingin mengukur apa ya? Ini mouse, ini tadi kan menyala dari tadi. Berapa ini? 25,7 Pak. 3,7 Pak. 3,7. Oke. Itu ya. Jadi perbedaannya antara termometer digital dan non digital begitu. Beda kalau dengan termometer yang menggunakan air raksa atau non digital, misalkan bentuknya kayak ini. Ini harus dimasuk ditaruh di misalkan biasanya non digital itu bisa ditaruh di ketiak atau bisa taruh di leher begini, dicepit leher begitu. Nah, ini nanti melihat ini lama, waktu itu baru air raksanya naik sesuai dengan suhu yang berada pada tubuh itu. Beda kalau digital menggunakan konsep infrared tanpa disentuhkan pada objeknya, hanya menggunakan infrared gitu. Otomatis di sini akan muncul suhunya berapa. Nah, ini tadi mengubah dari konsep ini menjadi bilangan linear. Dari bilangan biner itu ditranslasikan ke sini menjadi berapa gitu. Oke, jadi perbedaan termometer digital dan non digital tadi pakai apa? Lanjut nomor 3. Termometer dot digital. Termometer dot digital memiliki bentuk yang mirip dot atau empeng sehingga cocok digunakan anak-anak yang masih memakai dot. Cara penggunaannya juga mudah, si kecil hanya tinggal menghisap termometer dot selama 3 menit untuk mendapatkan hasil suhu tubuh yang akurat. Begini bentuknya. Bentuknya begitu, termometer dot digital seperti dotnya bayi. Ini memang biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuhnya bayi. Ini dengan cara menghisap seperti dot ini nanti akan muncul di sini berapa derajat. Pak Dani, biasanya yang gitu kan ada yang biasa ya Pak ya? Ya. Lanjut, ada termometer dahi. Termometer ini menggunakan infrared untuk mengukur suhu pada area dahi dan arteri temporal di pelipis. Termometer jenis ini belum dapat dikatakan memiliki tingkat akurasi yang setara dengan termometer digital biasa. Selain itu, termometer dahi memiliki harga yang lebih mahal. Mengapa disebut termometer dahi? Karena termometer ini untuk mengukur suhu tubuh pada area dahi. Itu ada jelas di situ ya jawabannya ya. Karena untuk mengukur suhu pada area dahi dan arteri temporal di pelipis, temporal di sini. Pak Dani. Ya. Termometer air raksa itu apa, Pak? Termometer air raksa itu termometer yang dalamnya air raksa. Dalamnya pakai air raksa, begini. Sudah ya. Apa kelebihan dan kekurangan termometer dahi? Kelebihannya apa? Kalau Pak ini termometer jenis ini belum dapat. Itu kelemahannya. Itu kelemahannya. Kelebihannya apa? Kelebihannya dia dapat mengukur suhu tubuh menggunakan infrared seperti ini, menggunakan infrared. Jadi ini tidak perlu ditempelkan di dahi.
Cukup dari jarak jauh ditekan titik, maka di sini muncul itu. Lanjut. Termometer air raksa. Termometer jenis ini berbentuk tabung kaca yang berisi logam cairan berwarna perak. Paparan panas dari suhu tubuh akan meningkat tinggi air raksa dalam tubuh hingga mencapai titik yang menandakan suhu tubuh. Namun, termometer air raksa tidak lagi dianjurkan untuk digunakan. Kenapa? Sebab termometer ini mudah pecah dan berisiko menyebabkan keracunan. Apakah termometer air raksa termasuk termometer digital? Bukan. Termometer raksa bukan termasuk termometer digital. Termometer air raksa merupakan termometer non-digital. Kenapa? Karena dia masih menggunakan air raksa yang dapat meningkatkan tinggi posisi air raksa dari panas tubuh. Jadi air raksa, misalkan ini dalamnya air raksa, karena terkena kalornya suhu tubuh tadi, ini air raksanya meningkat sesuai dengan derajat Celcius yang tertulis di situ. Pak Dani, kenapa bisa keracunan, Pak, kalau jatuh? Oh ya, kenapa bisa keracunan? Air raksa itu merupakan bahan kimia. Saya tunjukkan wujudnya air raksa. Air raksa itu bentuknya seperti perak. Ini beracun. Ya. Oke. Nanti setelah bahasa Inggris sama saya bisa masuk ke ruang kelas 6, bisa di Selanjutnya Iterasi ketiga, Pak. ya, PR. Ya, silakan. Tematik halaman 120 dan 121. Literasi 3 dan 4. Iya, Pak question. Dani, tiganya kan sudah, Pak. Oh, 3-nya Kemarin sudah itu. kemarin ya? Iya. Tapi belum kita bahas. Kita bahasnya besok aja ya. Oh iya, Pak. Itu apa namanya, luring. Berarti sekarang 4 dan 5. 4 dan 5. Oke, 4 dan 5. Sekalian 6 ya. Conversation-nya ada ya, Pak? Ya, ada conversation. Bu Lydia, can you help me for join in grade 5? Ya. Oke, sementara seperti itu untuk tematik dan apa namanya ini, matematika. Waktu selanjutnya for Miss Lydia. Miss Lydia, can you respond my voice? Yes, thank you, Pak Dani. Okay, welcome to join in my class. Yes. Oke. Hi students. Udah pusing? Belajarnya udah pusing? Belum. Oke. Saya mau review untuk minggu lalu. Oh, suara saya gema ya? Enggak. Ya, ini saya matikan dulu biar nggak ngemang. Oke. Saya mau review minggu lalu kan. Minggu lalu itu kita belajar tentang lagu. Tapi kan saya minta kalian untuk buatkan video. Ya, tapi hanya beberapa yang ngirim. Oh, ini sudah ngirim.
Oke. Minggu ini kita akan belajar tentang dialog. Ini short dialog, jadi dialog pendek antara siswa. Biasanya ini terjadi di sekolah ketika sekolah bertatap muka secara langsung. Dan waktunya biasanya terjadinya pada jam-jam istirahat. Seperti apa dialognya? Seperti ini, sebentar. Oke. Kelihatan? Kelihatan, Men. Oke, good job. Ini antara teman yaitu Alisa dan Vika. Ini ada bahasa Indonesianya di dalam sini. Ya, Miss, jadinya kita nanti disuruh buat dialog ya, Miss. enggak. Ini Miss Lydia mengajak kalian untuk berdialog. Jadi nanti ketika tatap muka secara langsung bisa kalian gunakan. Mungkin kalian lihat waktu istirahat teman kalian biasanya kan main ya. Atau Iya. makan atau jajan. Nah, tapi ada temanmu satu yang diam aja. Nah, kalian bisa coba praktekkan menegur teman kalian itu tapi dalam bahasa Inggris. Jadi bisa dipraktekkan seperti itu. Nanti kelihatan? Kelihatan ya? Nanti sini, Min. Oke. I'm morning. Miss Lydia akan bacakan ini 3 kali dari atas ke bawah. Ini ada 2 slide. Gitu ya. Atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Lalu nanti Miss Lydia selalu menunjuk satu siswa untuk membacakan 1 kalimat dialog. Boleh. Gak apa-apa. Tunggu sebentar ya anak-anak. Ya, pelik ya. Pelik. Ada Melvin itu, Miss. Di sebelahnya ada Melvin. Pelik. Melvin. Pelik. Maria. Pelik. Kowe kok ada gambarnya. Kowe kok orang mlebu we. Mabar. Ini direkam masuk YouTube loh. Masuk YouTube. Retro TV-nya punya siapa itu? Mesti dia kelihatannya keluar. Oke. Okay, this is the dialogue. I will read this dialogue for 3 times, and then after I finish read, I will choose you one by one to read the dialogue, 1 sentence for 1 student. Okay? Okay. So please listen to me very carefully and stay tuned. Yeah. Maksudnya apa? Okay. Are you sick? You look so well. No, I'm not, but I'm so hungry. Do you have money? Yes, I am. But I think my money is not enough to buy meatball. It is my money. This is money, uang. It is my money. You can use it. Thanks, Al. Don't mention it. I will repeat it from the beginning. Are you sick? You look so pale. No, I'm not. But I'm so hungry. Do you have money? Yes, I am. But I think my money is not enough to buy meatball. It is my money. You can use it. Thanks, Al. Don't mention it.
One more time. Please listen to me very carefully and stay tuned because I will choose you random. Saya akan tunjuk kalian itu ngacak ya. Urutannya nggak urut tapi secara acak. So stay tuned and please listen to me very carefully. Are you sick? You look so pale. No, I'm not. But I'm so hungry. Do you have money? Yes, I am. But I think my money is not enough to buy meatball. It is my money. You can use it. Thanks, Al. Don't mention it. Oke. 3 times ya. Saya akan pilih masing-masing satu siswa untuk satu satu kalimat dialog. Oke. Be ready. Get ready for Felix. You are the lucky number 1. Felix bisa dengar suara Miss Lydia? Bisa. Oke. Felix baca yang ini ya. Setelah Miss Lydia tolong diikuti ya. Are you sick? Are you sick? You look so pale. You look so pale. 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 Okay. And then get ready for Miss, nggak ada gambarnya. ya, sebentar. Sekarang udah ada ya. Sekarang Mario. Get ready Mario. No, please repeat after me. No, I'm not. No, I'm not. But But I'm so hungry. But I'm so hungry. so hungry. Celine. Thank you, Mario. Celine. Celine bisa dengar suara Miss Lydia? Bisa. Tolong di-unmute. Oke. Please repeat after me ya. Do you have money? Do you Do you have money? Oke. Kenceng ya, Celine? Oke, sekarang saya beralih ke Fernando. Fernando, bisa dengar suara Miss? Oke, ikuti Miss Lydia ya. It is my money. You can use it. You can use this. Okay, you can use it. And then, thank you, Nando. Amel, it's your turn. Please repeat after me ya. Thanks, Al. Okay, thank you. Freeze. Freeze. This is your part. Don't mention it. Don't mention it. Agak, please louder. Don't mention Agak kencang. it. Don't Don't mention it. mention it. Oke, thank you. Good job. Kita akan mulai lagi dari atas. Ini siapa? Oke, sekarang Jason. Jason bisa dengar suara Miss Lydia? Jason, Oh, nyalakan videonya. Oke, sebentar, Miss. Oke. Oke, Jason ikuti Miss Lydia ya. Ya. Oke, are you sick? Aerobik. Are you sick? Aerosik.
You look so pale. Sorry. You look so pale. Oke. Siap, thank you Mario. Kita ada siapa lagi? Kenzo. Ada Kenzo. Kenzo. Diingat-ingat ya urutannya ya. Kenzo bisa dinyalakan? Mikrofonnya tolong di-unmute. Yes. Oke. Kenzo ini bagiannya Kenzo ya. Please repeat after me. Ulangi sekali. No. No, I'm not. I'm not. Oh But- no. Oh no. but- No, no. I'm so hungry. I'm so hungry. Oke, good job Kenzo. Thank you. Sekarang Deborah. Habis itu Boleh. Ya. Deborah. Bisa dengan suara Miss Lydia, Deborah. Deborah. Tadi Deborah respon. Pas pelajaran. Pas pelajaran itu apa, Dani? Kevin ya, sama Pak Dani dia respon. Oke, berarti sekarang bagiannya Melvin ya. Melvin ini bagiannya. Do you have money? Alvin. Oke, good job. Ini bagian Miss Lydia deh. Yes, I am. But I think my money is not enough to buy meatball. Nggak sampai sini. Tadi urutan pertama siapa? Ini Felix. loh. Felix. After that Mario ya. Masuk. Terus ini tadi siapa? Selain Melvin. Selin. Selin saya. Oh, Selin. Oke, Selin. Nah, ini tadi siapa? Selin belum, Miss. Selin. Ya, Ligio. Ini Sudah. Nando ya? Enggak kayaknya, Miss. Bukan deh. Nando tuh tadi ini ya, Nando. Do. Kamu ini ya? Iya. Berarti tadi yang ini siapa? Bukan. Bikin press. Fresh itu tadi yang ini. Freeze. Ini Amel. Ini Nando. Oh, ini Selin. Bukan ya? Felix, Mario. Terus do you have money ini siapa? Selain kamu, Selin ya. Ya udah ini kan kita tuh ada berapa siswa sih? Dan pantaran 11. Ya udah ini nanti dia deh. Ayo sekarang Mario. Ya. Pak Dani mau ikutan tak? Ikutan. Aku kurang satu volunteer ini. No, I cannot speak English very well. Oh, that's why we need to learn. We can learn together. Okay. Oke Mario, are you ready? It is your turn ya. Kamu yang pertama, ini yang kedua ini tadi Felix. Yang ketiga yang ini mana? Selin. Bapak Oh yes, lah. I am. Felix, Miss. Oke Mario, siap? 1, 2, 3. Yang mana? Yang ini. Oh, Mario. Yang Arisanya, Miss ya? Ya, yang Aryo sih. Aryo sick. You so play. You look so well. Ya, oke, thank you, good job. Yang kedua Felix. Felix kemana nih? Ya, Miss. Ini bagian kamu tadi. Yang kedua, yuk dibaca ya. 1, 2, 3. No, I am not. But I'm so hungry. Oke, good job. Thank you Felix. Yang ketiga sekarang Miss Selin.
Selin. Do you have money? Hah? Nggak denger? Repeat one again. Selin. Huh? Do you have money? Ya, good job. Yes, I Benar. am, but I think my money is not enough to buy meatball. Oke. Ini tadi siapa, Nando? Ayo, Nando. It is my money. You can use it. My money. Please repeat after me, my money. Nando? Do? Money. You can use Money. Bukan money. Oke? Ini bagiannya Amel. Mel. Amel mana? Mel? Thanks, El. Thanks, Al. Ya, kan Alisa namanya. Chris. Don't mention it. Oke, good job. Terus, Jason. Sana, Jason. Yang ini, San. Dibaca, San. Bisa bahasa Inggris. Lah iya bahasa Inggris, San. Masa ya bahasa Jawa? Iya, bisa. Kalau bahasa Jawa pada nih jago. Bisa Ayo. bahasa Inggris, Miss. Loh, kan tadi Miss Lydia udah ajarkan. Are you sick? Ayo, sendiri. Sick. And then, Then you look you look so pale. Oke, sekali lagi ya. Are you sick? Leh. Jason kemana ini? Oke, thank you lah. Jason kemana? Ntar, Miss. Are you sick? Ayo, are Are you sick? you You sick? look so pale. Are you sick? Oh. You Sulit, look. sulit, Miss. You Sulit, look- sulit, Miss. Gak Bisa, saya, bisa. Ayo, pelan-pelan. Miss Lydia ajarin. You look You look so pale. popel. Nah, sekali lagi ya. Si- Are you sick? Sick. Under sick. You look You look so popel. pale. Nah, ayo kamu sendiri sekarang. Under 1, 2, 3. sick. Ah. Popel. You look Ini under sick, you know. Under Oh. pel. well. Yes. Oke, thank you Jason. Good job. Oke, bentar. Ini siapa Kenzo? Kenzo. Bentar ya, Pak. No, I am not. But I am non. so hungry. Oke, good job. Bagian Mutfin. Alvin. Ini bagian Miss Lydia. Yes, I am. But I think my money is not enough to buy meatball. Oke. Good job semuanya. Jempol. Miss Lydia pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawanya yang bilang Pak Dani. Gimana Jason, dah? Padanya translate. Jason, silent please, Jason. Oke. Oke. Good job kalian udah keren, udah bener bacanya tadi, pronunciation-nya udah almost perfect ya. Keren. Oke, I think it's enough for today. Saya cuma mengingatkan tugas minggu lalu jangan lupa ya untuk tetap dikerjakan. Miss Lydia tunggu. Untuk ini nggak ada tugas, jadi nggak ada tanggungan conversation. Oke, thank you for joining with me. Thank you for learning English with me. Thank you for dialogue and communicate with me. Saya kembalikan ke Pak Dani. Terima kasih. Okay, big thanks for you, Goodbye. Miss Lydia, for Yeah. showing in my class.
Oke, anak-anak sekalian, waktunya sudah habis. Sekarang berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Saya minta tolong pada Amel, silakan dipimpin untuk berdoa, Amel. Teman-teman, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkatilah Pak Dani dan Miss Lydia yang sudah mengajar kami Tuhan. Dan teman-teman berikanlah kekuasaan dan keilmuan Tuhan supaya bisa mengerjakan kitab yang dikasih oleh guru Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, baik. Terima kasih Amel. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa di hari Senin. Untuk besok kita belajarnya melalui YouTube ya. Oke, jangan lupa persiapkan untuk ujian hari Senin. Dadah Mario. Dadah Oke, Mario. silakan boleh live. Nanti jam